Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nizam Muhammad Arif Jazi, kelas Neset, NIM 2001094, D3 Teknik Ronsen Universitas Widyasada semester 2. Dalam makul fisika radiasi ini saya akan menjelaskan atau membabarkan sebuah struktur dan teori atom. Struktur dan teori atom. Struktur dan teori atom. Atom merupakan satuan kecil dalam materi, baik itu berupa benda cair, padat, dan gas. Dalam pembagiannya, struktur atom terdiri atas 3 inti, yang materi yang memiliki fungsi dan tugas berbeda, yaitu proton, elektron, dan neutron, dan berada dalam inti atom. Sedangkan berputar mengelilingi inti atom berupa proton dan neutron, perlu diketahui bahwasanya bermuatan positif, bermuatan netral, dan bermuatan negatif. Teori atom. Teori atom terdiri dari beberapa penjelasan. Yang pertama, teori atom John Dalton. John Dalton pada tahun 1803 mengemukakan pendapatnya tentang atom. Dalton membuat teori berdasarkan atas konsep atom yang dikemukakan oleh Democritus. Teori atom yang dirumuskan oleh Dalton adalah sebagai berikut. A. Materi tersusun dari partikel-partikel yang disebut atom. Unsur adalah materi yang tersusun atas atom yang jenis dengan massa dan sifat yang sama. Senyawa tersusun atas setidaknya 2 jenis unsur yang berbeda, dengan perbandingan yang tetap dan tertentu. Dalam senyawa, atom-atom tersebut berikan melalui ikatan antar atom. Unsur yang berbeda mempunyai massa dan sifat yang berbeda. Atom tidak dapat dimusnahkan. Reaksi kimia hanyalah suatu proses penataan atom-atom yang bereaksi. 2. Teori menurut atom J.J. Thomson. J.J. Thomson pada awal 1900-an, Rutherford dan kedua muridnya mengemukakan teori baru tentang atom. Menurutnya, di dalam atom terdapat partikel elektron dan proton. Teori Thomson didasarkan atas penemuan elektron. Secara garis besar, teori atom Thomson adalah atom merupakan bola pejal yang bermuatan positif dan di dalamnya tersebut muatan elektron. Berdasarkan hasil penelitian oleh Thomson, model atom Thomson digambarkan sebagai roti kismis atau bola pejal layaknya bola biliar, di mana inti bola yang berwarna kuning sebagai muatan positif dan bola kecil berwarna hijau sebagai muatan negatif yang menyebar merata di sekitar muatan positif. 3. Teori atom Rutherford. Pada tahun 1910, Rutherford melakukan percobaan yang dikenal dengan hamburan sinar alfa atau dengan kode A terhadap lempeng tipis emas untuk mencari struktur yang benar. Rutherford melakukan eksperimen dengan menembakkan sinar alfa ke sebuah lempengan emas dengan partikel alfa. Percobaan ini dikenal dengan percobaan Geiger-Marsden. Rutherford menemukan bahwa sinar alfa yang ditembakkan menghasilkan sinar yang dibelokkan, dipantulkan, dan diteruskan. Rutherford menjelaskan dari hasil percobaan yang dilakukan bahwasanya ada 3. A. Di dalam struktur atom terdapat ruang hampa yang menghasilkan partikel akan diteruskan. Terdapat suatu muatan dalam inti atom dan memiliki massa atau muatan yang sejenis dengan partikel. Jenis yaitu muatan positif sehingga sebagai kecil partikel yang ditembakkan. C. Pada struktur atom terdapat bagian yang kecil dan padat yang Rutherford menyebutnya sebagai inti atom nukleus, sehingga partikel yang ditembakkan dan mengenai inti atom akan dipantulkan oleh inti atom tersebut. Berdasarkan hasil percobaan yang didapatkan oleh Rutherford dan beserta kedua muridnya, Rutherford menyatakan bahwa struktur atom tersusun dari inti atom yang bermuatan positif sangat pusat, massa, dan dikelilingi elektron. Elektron yang bermuatan negatif yang mengelilingi inti atom. 4. Teori atom Niels Bohr.
Pada tahun 1913, Niels Bohr memperbaiki kegagalan atom Rutherford melalui percobaan tentang spektrum atom hidrogen. Secara garis besar, Bohr mengemukakan model atomnya sebagai berikut. 1. Elektron dalam atom bergerak mengelilingi pada lintasan-lintasan tertentu, tidak memancarkan energi. Lintasan-lintasan elektron itu disebut kulit atau tingkat energi elektron. 2. Elektron dapat berpindah dari suatu lintasan ke lintasan yang lain. 3. Perpindahan elektron dari tingkat energi tingkat tinggi ke rendah disertai pemancaran energi. Sedangkan perpindahan elektron dari tingkat energi rendah ke tinggi disertai penyerapan energi. Elektron yang bergerak pada lintasan berada pada keadaan stasioner. Artinya, elektron tidak memancarkan atau menyerap energi. Menurut model atom Bohr, elektron-elektron mengelilingi inti pada lintasan-lintasan tertentu yang disebut kulit elektron atau tingkat energi. Teori atom, mekanika kuantum atau modern. Teori mekanika kuantum didasarkan pada dualisme sifat elektron yang sebagai gelombang dan sebagai partikel. Model atom ini yang digunakan sampai sekarang. Model ini menyatakan bahwa atom terdiri dari inti atom yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh awan-awan elektron. Dari teori inilah ditemukan 4 jenis orbital, yaitu S, P, D, dan F. Berikut gambarnya. Ini inti atom dengan gambaran merah. Dan ini awal elektron di sekitaran inti atom. Ini inti atom di sekitarannya gini. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.